Pemirsa, seperti biasa setiap hari Sabtu kami hadirkan segmen khusus Berita Satu View yang akan membahas isu terhangat sepanjang sepekan ini dari sudut pandang media massa bersama praktisi media terkemuka. Gunung Kelut Jumat malam kemarin meletus, Kamis malam meletus. Ribuan warga dievakuasi sedangkan dampaknya terasa hingga ke kota yang berjarak ratusan kilometer dari Gunung Kelut. Selain itu sejumlah penerbangan juga dibatalkan akibat bencana tersebut. Dan kali ini Berita Satu View akan mencoba menggali perspektif para jurnalis senior mengenai letusan Gunung Kelut ini serta dampaknya. Telah hadir di studio pemimpin redaksi Harian Media Indonesia Usman Kansong dan juga redaktur pelaksana Kompas.com Tri Wahono. Selamat pagi Mas Usman dan juga Mas Tri. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir bersama kami dalam Berita Satu View ini. Kita ke letusan dahsyat di Gunung Kelut ini. Memang ada 3 korban saat ini baru diketahui dan ini bukan karena letusan akibat dari Gunung Kelut ini. Ini apakah menunjukkan bahwa manajemen bencana ini sudah khususnya di Gunung Kelut ini lebih baik jika kita bandingkan dengan Sinabung atau sebelumnya? Iya, saya kira lebih baik. Kita cukup mengapresiasi pemerintah. Kepala BNPB itu hari Jumat mestinya berkunjung ke kantor kita, tetapi dia membatalkan mendadak karena diminta Presiden bergerak ke Gunung Kelut hari Kamis pagi. Itu artinya antisipasi. PMI malah lebih cepat sebetulnya, ya PMI lebih cepat. Tetapi memang kita lihat Gunung Kelut itu punya perilaku yang berbeda. Misalkan kalau dibandingkan dengan Sinabung, orang membanding-bandingkan. Ya, Gunung Kelut memang punya sejarah yang panjang, meletus sejak tahun 1000 dia. Kemudian 1500-an, 1919, kemudian 1990, sampai terakhir 2007. Dan dia memang, ya Pak Surono ini pakar sekali untuk urusan Gunung Kelut. Ya, jadi dia sudah berkoordinasi dengan pemerintah maupun daerah maupun pusat untuk antisipasi. Ya, tempat-tempat pengungsian sudah disiapkan. Jadi saya kira ini lebih baik dibandingkan misalnya dengan Sinabung, katakanlah seperti itu. Karena sekali lagi perilakunya berbeda antara gunung di Sumatera dengan di Jawa, kelihatannya begitu. Jadi karena ada perilaku yang berbeda antara mungkin karakteristik gunung yang berbeda hingga akhirnya juga ada perbedaan mengenai manajemen tanggap darurat ini. Iya, di Sinabung itu sudah terlalu lama tidur sehingga mitigasi itu kegiatan menghindari atau mengurangi mencegah korban lebih banyak. Nah, mitigasi di Gunung Sinabung itu memang lemah. Kenapa? Karena sudah terlalu lama dia tidur. Jadi orang agak enteng barangkali. Tapi begitu meletus, oke lah, dampaknya dia cuma di Kabupaten Karo. Sementara di Kelut ini kan itu dari 6 provinsi di Jawa ini 4 kena begitu kan, sampai Jawa Barat 700 kilometer loh jaraknya dari Gunung Kelut ke Jawa Barat misalnya begitu. Tetapi yang kita persoalkan waktu di Sinabung itu adalah manajemen pengungsi. Ya, manajemen pengungsi artinya tanggap daruratnya 4 bulan. 4 bulan, 14 orang waktu itu sudah meninggal, bahkan ada yang bilang 20, walaupun bukan karena erupsi. Presiden belum juga ke sana sampai 4 bulan. Nah, ini sementara yang sekarang ini akan cepat ini. Presiden mungkin 1-2 hari akan ke sana. Nah, ini saya ke Mas Tri. Kalau kita lihat tadi kan Presiden cepat sekali. Kita melihat pemerintah begitu langkah responsifnya begitu cepat melihat dari meletusnya Gunung Kelut ini ya. Ini langsung bahkan SBY langsung tetapkan tanggap darurat dan dia mengatakan 3-4 hari akan datang mengunjungi pengungsi Gunung Kelut. Menurut Anda, Mas Tri? Nah, inilah yang menjadi perhatian kita ya. Artinya Presiden sebagai kepala pemerintah, sebagai kepala negara gitu ya. Ketika terjadi bencana apapun di setiap daerah, seharusnya buat kami langsung mengambil langkah yang terdepan. Apakah dia bisa langsung ke lapangan atau dia harus mengutus menteri atau pihak-pihak terkait. Sekarang kita sudah punya BNPB yang setiap kali bencana selalu tidak hanya memonitor tapi juga langsung turun ke lapangan, punya aparat yang siap sedia. Saya pikir selama ini kita melihat penanganan di Sinabung gitu ya Pak ya, kemudian sekarang di Kelut sedikit ada perbedaan. Ini muncul pertanyaan bagi masyarakat. Kenapa respon itu berbeda? Kenapa begitu cepat? Akhirnya menjadi pertanyaan. Mengapa waktu Sinabung begitu lamban, namun sekarang ini begitu cepat? Namun mungkin bisa dipahami, seperti tadi bilang bahwa di Sinabung itu lama sekali tidak terjadi bencana. Jadi bisa jadi memang mitigasi di sana belum berjalan, kemudian tanggap bencananya juga tidak berjalan secara lancar karena ternyata di Sinabung pun berlangsung berbulan-bulan. Sementara di Kelut ini memang secara sejarah kita sudah tahu, para ahli kita, ahli kegunung apian kita itu sudah sangat memahami karakteristik Kelut.
para ahli kita banyak melakukan penelitian di sana, mereka sudah tahu, bahkan kemarin ketika dari waspada kemudian siaga ke awas itu sudah mengalami proses yang benar-benar diketahui. Sampai kita tahu hanya dalam waktu 3 jam sebelum kejadian sudah diberi peringatan. Artinya kemungkinan jatuhnya korban sangat kecil gitu ya. Nah, kalau kita melihat ada sedikit catatan terkait dengan evakuasi kemarin. Ini kan 3 korban, ini salah satunya adalah pada saat evakuasi. Nah, ini kita lihat masalahnya di mana atau karena apa sebenarnya? Nah, begini, ketika terjadi bencana gunung api, ketika itu begitu meletus gitu, yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana dampak dari abu vulkanik ini. Karena kalau dari hasil-hasil penelitian bahwa abu vulkanik itu mengandung material yang cukup potensial berbahaya kalau dihirup oleh manusia, terutama material kaca. Material yang lain banyak beredar rumor lah mengandung yang lain-lain, asam dan sebagainya, itu ada, tapi mungkin hasil penelitian. Tapi kaca itu pasti ada. Jadi kalau terhirup dalam jumlah besar itu pasti menimbulkan sesak napas. Nah, kepedulian masyarakat, ke pengetahuan masyarakat tentang potensi bahaya inilah yang semestinya diketahui. Tidak hanya di lokasi sekitar bencana, tapi bahkan termasuk misalnya di Jogja. Karena debu vulkanik itu kan tersebar kemana-mana, bahkan yang tidak tampak, karena material ini ukurannya kan mikron gitu, di bawah milimeter gitu. Iya, bahkan harus dikatakan harus menggunakan masker khusus untuk masalah ini. Mas Usman, ini kalau tadi Anda lihat memang mungkin pemerintah sekarang bergerak cepat terkait dengan ini ya, dan juga tapi ada juga sosialisasi yang kurang kalau kita dengarkan tadi dari Mas Tri terkait yang sosialisasi mengenai bencana ini. Iya, memang kelemahan kita itu kan ada sekurang-kurangnya 3 tahap dalam penanganan bencana apapun. Ada yang namanya mitigasi, kemudian tanggap darurat, kemudian rehabilitasi. Ya, dan di kita kelemahan itu ada di mitigasi. Mitigasi itu termasuk edukasi, sosialisasi. Apa bahayanya kalau menghirup misalnya, kemudian apa bahayanya kalau dari pengungsian kemudian menengok rumahnya, ternaknya misalnya, seperti di Sinabung bahkan kemarin. Mereka sekarang memaksa untuk kembali lagi ke rumahnya. Iya, nah itu edukasi. Coba bayangkan kita bandingkan dengan Jepang. Tahun 2011. Sangat siap ya Pak. Sangat siap. Korban itu minimal sekali. Mereka tertib ketika terjadi gempa dan tsunami. Nah, itu menunjukkan edukasi, mitigasi di dalam negara Jepang itu bagus. Nah, kita belum ada. Padahal ancaman gempa di negara ini saya kira lebih hebat dibandingkan Jepang. Kita ada 129 gunung berapi. 5 juta orang Indonesia tinggal di daerah rawan tsunami. Kita hidup di lempengan tektonik yang setiap saat bisa meledak, bisa gempa. Nah, karena itu mitigasi menjadi penting. Tetapi kenapa kita selalu ribut dengan tanggap darurat, ribut dengan rehabilitasi? Mungkin proyek di situ. Kembali lagi rehabilitasi. Mitigasi itu mungkin kecil anggarannya. Saya yakin mitigasi anggarannya lebih kecil daripada tanggap darurat dan rehabilitasi. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Memang ini banyak sekali dipertanyakan prasarana antisipasi bencana kita ini ya bisa dikatakan mungkin kurang cukup atau seperti apa. Tapi kita akan membahasnya di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Berita Satu View. Anda kembali bersama kami masih dalam Berita Satu View. Mas Usman, tadi Anda mengatakan proyek di daerah bencana ini. Nah, ini kita lihat memang tadi juga ada Gubernur Jakarta akhirnya mengatakan bahwa ya udah kita, dan mengatakan dana ini memang akan untuk bencana tidak terbatas. Bisa jadi ini bisa jadi proyek baru. Iya, bisa jadi misalnya. Ada proyek-proyek baru di bencana ini. Iya, jadi saya kira rehabilitasi itu yang paling rawan memang kan. Banjir kemarin, banyak jalan rusak, kemudian itu jadi proyek. Bisa saja seperti itu. Tapi ya bagus juga PU katanya untuk kasus banjir di Pantura itu akan sekalian. Artinya apa? Perbaikan jalan karena banjir itu disatukan dengan perbaikan jalan menjelang Lebaran dan atau Idul Fitri begitu kan. Saya khawatir ini sendiri ada anggarannya, terus di sana ada lagi anggarannya gitu. Mestinya kan disatukan dan katanya begitu. Walaupun kita belum tahu kebenarannya. Bukan 2 dijadiin 1 ya, tapi harusnya untuk semuanya. Semua dong begitu. Jadi kan Pantura itu jadi proyek abadi. Satu proyek abadi menjelang Idul Fitri. Satu proyek abadi setelah banjir, setelah bencana. Nah, ini yang saya kira harus tumbuh kesadaran di dalam diri pemerintah dan juga rakyat tentu saja. Tapi tentu saja yang memegang bola ini adalah pemerintah. Mitigasi itu harus lebih menjadi perhatian utama. Sebab kalau mitigasinya beres, tanggap darurat akan beres, rehabilitasi akan beres. Lihatlah rehabilitasi di Jepang. Ya, itu cepat sekali, pemulihannya itu cepat sekali. Kenapa? Karena mitigasinya beres.
Kalau di kita ini lama nih tanggap darurat sama rehabilitasinya tuh lama. Kenapa? Karena di ujungnya tidak beres gitu loh. Jadi saya kira kita harus merubah paradigma berpikir dalam menangani bencana, utamakan mitigasi. Utamakan mitigasi. Kalau dari Mas Tri, Anda melihatnya seperti apa? Proyek di bencana ini memang ada atau Ya, kita melihatnya gini, malah yang jadi kekhawatiran kita ketika dalam proyek penanganan tanggap darurat mungkin bisa berjalan cukup bagus, tapi seperti dibilang tadi, proses penanganan tanggap darurat kemudian sampai ke rehabilitasi, jangan-jangan yang harusnya selesai dalam waktu 2 minggu, karena ini melihat proyek jadi selesai dalam waktu 1 bulan. Jadi artinya kebutuhan masyarakat tidak segera tercukupi. Kita lihat seperti di Jakarta sekarang lah. Kebutuhan masyarakat ketika kejadian tanggap bencana sebenarnya kan cukup ketika pas kejadian bencana banjir kemarin. Tapi yang terjadi sampai hari ini pun mungkin masih datang bantuan. Apakah memang itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Ataukah memang karena proyek ini baru turun sekarang gitu? Artinya seperti diperpanjang. Itu indikasi tersebut juga menjadi kekhawatiran kita gitu. Kenapa harus diperpanjang? Seperti sekarang bencana di Jakarta masih masuk tanggap darurat. Padahal kita tahu ya mungkin dari antisipasi para ahli meteorologi curah hujan di Jakarta sudah mulai menurun gitu ya. Apakah harus tetap dimasukkan sebagai masa tanggap darurat? Iya, Jokowi kan agak tidak setuju dengan itu kan. Jokowi tetap ingin mematok tanggap darurat sesuai dengan waktunya. Memang ya dia mungkin juga melihat itu. Kenapa harus diperpanjang kalau memang udah selesai masa itu? Nah ini kalau mungkinkah untuk mengatasi masalah ini harus ada satu lembaga khusus yang untuk menangani masalah ini? Karena kita tahu bahwa kemarin sempat ada usulan bahwa BNPB akan menjadi sebagai kementerian. Ya, saya kira ya itu diskusi lebih panjang lagi lah ya, lebih panjang lagi sebab sebetulnya masing-masing kementerian ini kan punya anggaran. Misalkan PU tuh punya anggaran, Kementerian Kehutanan punya anggaran. Karena kita lihat kan begitu panjang, harus berhubungan dengan PU, dengan ini hingga akhirnya muncullah proyek-proyek ini dan begitu lama sekali proses pemulihan ini. Saya kira kita sudah ada berapa 30 sekian kementerian sudah kebanyakan begitu kan? Tidak perlu. Ya tidak perlu Kementerian Perindustrian dengan perdagangan dipisah, akhirnya berantem misalnya. Ya, yang satu menghidupkan industri dalam negeri, perindustrian, yang perdagangan impor terus begitu kan. Nanti terjadi overlapping juga menurut saya. Udahlah di tingkat badan saja dia. Nanti yang ada bukan malah fokus tapi malah tambah banyak proyek-proyek. Kalau dia badan, ini kan otonomi daerah. Kalau dia kementerian, dia tidak akan bisa turun ke bawah. Kenapa? Otonomi daerah, dia harus justru lebih repot lagi. Tetapi kalau dia badan seperti badan penanggulangan macam-macam narkoba, kemudian BPS, Badan Pusat Statistik, kenapa dibuat jadi badan? Karena memang itu otonomi daerah. Kalau dia kementerian, dia tidak bebas untuk turun ke bawah. Jadi tetap BNPB menurut saya. Yang lebih penting sebenarnya bahwa bagaimana penggunaan anggaran misalnya itu bisa benar-benar sesuai sasaran dengan masyarakat. Saya kira ini juga perlu tumbuh kesadaran dari masyarakat, terutama saya kira bisa melibatkan LSM, melibatkan komunitas masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran tersebut apakah benar-benar sesuai. Karena selama ini kan kita tidak tahu, bahkan audit terhadap penggunaan anggaran tersebut kita hanya tahu mungkin secara administratif saja gitu. Dari BPK mungkin dianggap lolos, tapi dalam pelaksanaan di lapangan seperti apa kita tidak tahu. Jadi peran masyarakat dalam ikut melihat penggunaan anggaran tanggap bencana misalnya itu juga sangat besar, perlu didorong. Ini tentunya juga terkait, kita kembali lagi mengenai kurangnya terkait dari adanya proyek atau apa, tapi ini prasarana antisipasi bencana kita kan juga kurang dan teknologi kita juga tertinggal jauh dibandingkan negara-negara yang lain. Nah ini apa sebenarnya yang membuat, apa karena kembali lagi karena kita kurangnya mitigasi atau kesadaran itu, atau harusnya kan sebagai negara yang berada di sebagai cincin api atau itu? Sebenarnya terkait bencana ini kan persiapan itu sifatnya kan hal yang social science gitu ya. Artinya kesadaran masyarakat, bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap manajemen kesadaran masyarakat kita sangat kurang terkait ini. Mungkin seperti itu. Pemerintah itu sepertinya fokusnya adalah ketika ada bencana adalah kejadian tanggap bencana kemudian rehabilitasi. Kejadian sebelum bencana itu yang seharusnya lebih ditekankan. Kita tahu di Indonesia seperti gunung-gunung lain selain Kulut itu yang punya periode meletus yang rutin. Sementara banyak gunung berapi yang aktif tapi kita tidak tahu, mungkin ratusan tahun yang lalu itu meletus, seperti Gunung Slamet di Jawa Tengah. Kita nggak tahu kapan lagi akan meletus. Kita lihat masyarakat sekitar Slamet apakah siap kalau tiba-tiba gunung itu meletus. Bukan menakut-nakuti, tapi artinya mitigasi itu pun harus dilakukan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Karena kita di jalur cincin api, jalur gunung berapi, rawan tsunami seperti Jawa bagian selatan,
tidak pernah ada catatan sejarah kapan tsunami terakhir terjadi. Namun para ahli sudah meneliti lewat penelitian lapisan tanah, sebenarnya ketahuan kapan 1000 tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu. Nah, masyarakat di sepanjang pantai, jalur pantai seharusnya punya kesadaran bagaimana kalau terjadi tsunami seperti itu. Nah, tapi masalahnya ada satu. Ini Mas Usman dan Mas Tri. Kadang masyarakat kita juga kadang percaya dengan adanya peran tokoh yang dituakan di situ atau juru kunci atau kuncen di sana. Iya, saya kira ini kalau dilihat dari satu sisi ini kan namanya local wisdom. Kearifan lokal. Tidak boleh dibunuh juga. Kadang-kadang baik. Ya, kadang-kadang baik, kadang-kadang benar dan Iya. Jadi cuma bagaimana ini juga diimbangi oleh sesuatu yang ilmiah dan rasional. Misalnya itu juru kunci Gunung Kelut itu agak rasional, kelihatannya mau diajak untuk mengungsi. Kerjasama dibandingkan dengan Mbah Marijan misalnya, karena dia sudah merasa sebagai bersatu lah dengan Gunung Merapi ketika itu dia menolak dipindahkan. Nah, hal-hal seperti ini memang harus diimbangi, jangan dibunuh local wisdom tadi itu, tetapi mungkin tantangan ya Pak. Iya, tantangan. Sebetulnya kita bisa mengajak pakar-pakar LIPI kenapa LIPI kemarin ulang tahunnya diselenggarakan di Bengkulu, ya salah satunya memang itu daerah tsunami. Dan kemudian di situ saya menyaksikan sendiri bagaimana dia punya ular tangga tsunami sebetulnya, yang mendidik anak-anak untuk aware terhadap tsunami. Tapi itu kan hanya ketika pameran. Setelah itu bagaimana? Sebelum itu bagaimana? Dalam situasi aman bagaimana? Itu kita seringkali lupa. Dan itu sebetulnya menjadi tugas pemerintah. Masyarakat memang kadang-kadang tidak peduli, tetapi tidak peduli itu karena memang kegagalan negara mendidik, mengedukasi masyarakat gitu. Nah, sekarang pun karena anggarannya juga sangat kecil. Harusnya sangat besar di sini gitu loh. Kecil. Untuk penanganan banjir saja kita itu kalah dibandingkan Jepang. Ya, jauh sekali kita. Itu data Kementerian PU. Kita kalah dibandingkan Malaysia, kita kalah dibandingkan Cina. Ya, jumlahnya sekitar 315 miliar kita, tetapi yang lain-lain itu bisa sampai triliunan. Padahal seharusnya kita yang berada di jalur cincin api Pasifik ini harusnya lebih waspada dan memiliki dalam urusan banjir, curah hujan kita pasti lebih tinggi daripada Jepang misalnya begitu. Harusnya kita lebih mengantisipasi masalah ini. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Berita Satu View. Ya, Anda kembali bersama kami, Mas Tri. Ini dalam waktu dekat kira-kira apa yang akan dilakukan atau ditekankan untuk mengubah sesuatu sehingga bisa mengubah selamanya untuk mengatasi masa-masa bencana ini? Saya kira yang lebih penting adalah sekarang kita bisa mendorong, kita sebagai media gitu ya, kita bisa ikut membantu meningkatkan kesadaran masyarakat bagaimana tanggap siap ketika harus menghadapi bencana. Mereka harus tahu ciri-ciri alam sekitar, bagaimana alam berperilaku gitu ya. Ketika seperti tsunami, kita tahu banyak hal ciri-ciri ketika akan terjadinya tsunami misalnya. Kalau laut surut itu salah satu hal gitu ya misalnya. Kemudian kalau gunung akan meletus, misalnya banyak hewan-hewan yang mulai turun ke gunung dan sebagainya. Dan para ahli pun saat ini, ahli-ahli PVMBG, ahli-ahli LIPI, itu juga sebenarnya kan sudah bergerak ke daerah, ke masyarakat gitu. Mereka punya kantor-kantor pelet gitu, seperti misalnya LIPI punya misalnya di Karangsambung, mereka punya satu unit penelitian, kemudian di Yogyakarta juga ada. Jadi saya kira bagaimana kita bisa membantu mendorong masyarakat untuk lebih sadar. Kalau Mas Usman? Iya, saya kira tetap negara yang bertanggung jawab secara utama dalam konteks penanganan bencana ini, ya. Karena negara ya ada dia untuk rakyat, begitu kan. Dia harus mengedukasi, dia harus memitigasi rakyat. Jadi yang harus kita lakukan sudah ada badan, tinggal anggarannya seperti apa, kemudian distribusi anggarannya itu seperti apa. Saya berharap mitigasi lebih besar anggarannya karena itu adalah hulu dari penanganan bencana yang ada di negara kita, begitu kan. Dan kemudian dari situ negara bisa mendidik masyarakat seperti yang disampaikan tadi, bagaimana tanda-tanda alam. Sebetulnya kita punya banyak local wisdom local wisdom yang kita bisa belajar dari situ bagaimana nenek moyang kita itu akrab. Kita tidak bisa menghindari bencana karena kita hidup di atas wilayah bencana. Tetapi kita harus mengakrabi. Tapi kita tidak boleh juga menantang, tidak boleh menantang.
warga yang kemudian di Sinabung itu lewat jalan tikus kemudian ke rumahnya dan kemudian kena erupsi, itu adalah perilaku menantang. Ya. Jadi kita mengakrabi tapi tidak menantang. Termasuk dan kita tidak boleh menghindar. Korban 3 orang di Kelut itu kan sebenarnya masih di daerah 7 km. Harusnya 10 km dikosongkan gitu kan. Oke, baik. Kita lihat isu untuk apakah akan isu ini berkembang di pekan depan kalau menurut Mas Usman, atau ada isu-isu lebih seksi lagi dibandingkan dengan isu ini? Saya kira Kelut akan dalam sepekan ke depan akan menjadi top isu ya. Top isu, dia bahkan mengalahkan Wawan Atut di KPK. Bersama wanita cantiknya. Iya. Valentine Day juga. Iya. Valentine Day lewat ya kemarin. Tapi jangan beranggapan bahwa Kelut sengaja dibuat untuk mengalihkan isu. Tidak boleh Ini nggak bisa ya. Kalau dari Mas Tri? Ya, karena menurut pengamatan PVMBG sekarang kan bahwa aktivitas Kelut itu belum berhenti. Artinya Kelut masih ini baru awalan ya. Ya, apalagi biasa perilaku di Jawa itu kan mereka saling berhubungan gunung-gunung ini kan. Gunung-gunung ini jadi katanya Kelut, Merapi juga ikut bergejolak, Semeru, kemudian Bromo. Ya, kalau dalam bahasa agama ini kan gunung ini kan tentara Tuhan. Tinggal kapan dia melaksanakan tugasnya dan kita harus siap untuk itu. Bahkan bisa dibilang gunung pun kita memperlakukan gunung misalnya itu seperti makhluk hidup. Dia seperti organik, mereka itu tumbuh hidup, bahkan seperti bayi yang mau lahir gitu. Iya, nampaknya Gunung Kelut ini mengalahkan Wawan dengan artis-artisnya dan juga dugaan korupsi Transjakarta ya. Baik. Oke, terima kasih Mas Usman dan juga Mas Ritra hadir bersama kami dalam Berita Satu View. Dan pemirsa, Jurnal Pagi masih akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.